Tahun 1960-an adalah masa perubahan besar dan ketidakpastian di Indonesia. Bangsa yang baru merdeka ini bergulat dengan ketidakstabilan politik dan kesulitan ekonomi. Tahun 1965 khususnya menandai titik balik dalam sejarah Indonesia. Tahun ketika bayang-bayang kecurigaan dan ketakutan menyelimuti Nusantara. Di tengah latar belakang keresahan ini, Kota Madiun dengan sejarahnya yang kompleks akan terlibat secara tragis dalam peristiwa yang terjadi. Partai Komunis Indonesia atau PKI, kekuatan politik yang signifikan pada saat itu, berada di pusat badai. Ketegangan antara PKI dan faksi politik lainnya, termasuk militer, meningkat, menciptakan bom waktu yang siap meledak. Ketika upaya kudeta yang disebut Gerakan 30 September atau J30S mengguncang inti bangsa, panggung telah diatur untuk gelombang kekerasan dan penganiayaan yang akan meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di jiwa Indonesia. Untuk memahami peristiwa tahun 1965, penting untuk menggali konteks sejarah yang membentuk persepsi tentang PKI. Partai yang dulunya merupakan pendukung vokal hak-hak buruh dan tani, membawa beban masa lalu yang bermasalah, khususnya di Madiun. Pada tahun 1948, Madiun menjadi pusat pemberontakan komunis melawan pemerintah Indonesia. Pemberontakan tersebut, meskipun berumur pendek, meninggalkan bekas luka abadi pada jiwa bangsa, memicu sentimen anti-komunis yang akan muncul kembali dengan dahsyat di tahun-tahun mendatang. Peristiwa Madiun 1948, sebagaimana dikenal, membayangi PKI, menciptakan narasi kecurigaan dan ketakutan yang akan menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan. Pada malam tanggal 30 September 1965, sekelompok perwira militer yang mengaku melindungi Presiden Soekarno dari kudeta, menculik dan membunuh 6 jenderal tinggi Angkatan Darat. Peristiwa malam itu, yang diselimuti misteri dan kontroversi, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Indonesia, menjerumuskan bangsa ke dalam keadaan kacau dan bingung. Peristiwa G30S, sebagaimana diketahui, tetap menjadi salah satu episode paling kontroversial dalam sejarah Indonesia, dengan narasi yang saling bertentangan dan pertanyaan yang belum terjawab hingga hari ini. Partai Komunis Indonesia, atau PKI, dengan cepat disalahkan atas pembunuhan tersebut, dituduh mendalangi upaya kudeta. Sementara PKI membantah terlibat, tuduhan tersebut mendapat daya tarik, didorong oleh gelombang propaganda anti-komunis yang melanda bangsa. Peristiwa G30S memberikan dalih untuk tindakan keras brutal terhadap PKI, dan mereka yang dicurigai sebagai simpatisannya, melepaskan gelombang kekerasan yang akan menyebabkan ratusan ribu orang tewas. Setelah peristiwa G30S, Madiun, yang masih dihantui oleh momok pemberontakan 1948, sekali lagi menjadi titik fokus kekerasan penganiayaan. Kecurigaan dan ketakutan merajalela, karena tuduhan simpati komunis ditujukan kepada individu, keluarga, dan seluruh komunitas. Jalan-jalan kota, yang dulu ramai dengan kehidupan, berubah menjadi tempat-tempat teror, ketika militer dan kelompok-kelompok main hakim sendiri, yang didorong oleh semangat anti-komunis, melakukan penangkapan massal, pembunuhan, dan penghilangan. Kekerasan itu cepat dan brutal. Orang-orang diseret dari rumah mereka di tengah malam, seringkali tanpa bukti atau pengadilan. Tempat-tempat seperti hutan Kendeng Lembu menjadi lokasi kekejaman yang tak terkatakan. Tempat mayat dibuang, membuat keluarga tanpa jawaban dan tidak ada tempat untuk berduka. Pembunuhan di Madiun bukanlah insiden yang terisolasi. Mereka adalah bagian dari gelombang kekerasan yang lebih besar yang melanda Indonesia, merenggut nyawa sekitar 500.000 hingga 1 juta orang. Selama beberapa dekade, para korban pembantaian 1965-1966 di Indonesia, termasuk yang di Madiun, telah dibungkam. Kisah mereka tak terungkap, penderitaan mereka tak diakui. Ketakutan akan pembalasan dan stigma yang melekat pada label simpatisan komunis memaksa para penyintas dan keluarga korban untuk diam. Trauma periode itu terus membayangi masyarakat Indonesia, khususnya di komunitas seperti Madiun, di mana luka masa lalu masih membekas. Namun, kisah para korban adalah kisah tentang ketahanan, tentang keberanian dalam menghadapi kehilangan yang tak terbayangkan. Itu adalah kisah tentang keluarga yang tercerai-berai, tentang nyawa yang terenggut, tentang mimpi yang hancur. Ada kisah anak-anak yang menyaksikan orang tua mereka dibawa pergi, tidak pernah terlihat lagi,
tentang perempuan yang mengalami kengerian yang tak terkatakan di kamp-kamp tahanan, dan tentang keluarga yang hidup dalam ketakutan terus-menerus menjadi sasaran. Jalan menuju penyembuhan dari luka masa lalu adalah jalan yang panjang dan sulit, membutuhkan komitmen terhadap kebenaran, keadilan, dan rekonsiliasi. Dalam beberapa tahun terakhir, ada seruan yang berkembang untuk pertanggungjawaban atas kekejaman yang dilakukan pada tahun 1965-1966. Aktivis organisasi hak asasi manusia dan keluarga korban telah menuntut kebenaran dan keadilan, mencari pengakuan atas penderitaan yang dialami, dan mengakhiri budaya impunitas yang telah melindungi pelaku terlalu lama. Rekonsiliasi bukan tentang melupakan masa lalu. Ini tentang mengakui kesalahan yang dilakukan, menghormati para korban, dan memastikan bahwa kekejaman seperti itu tidak pernah terjadi lagi. Ini tentang menciptakan masyarakat di mana semua warga negara merasa aman, dihormati, dan dihargai, terlepas dari keyakinan atau afiliasi politik mereka. Peristiwa 1965-1966 berfungsi sebagai pengingat nyata tentang rapuhnya demokrasi, dan konsekuensi yang menghancurkan dari kebencian, intoleransi, dan kekerasan. Ini adalah pengingat bahwa diam dalam menghadapi ketidakadilan bukanlah pilihan, bahwa kebenaran dan pertanggungjawaban sangat penting untuk penyembuhan, dan bahwa rekonsiliasi adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Saat Indonesia terus bergulat dengan masa lalunya, ada harapan bahwa dengan menghadapi babak-babak gelap sejarahnya, bangsa ini dapat menempa masa depan yang lebih adil dan setara bagi semua warganya. Belajar dari kesalahan masa lalu bukan hanya tentang mengingat para korban. Ini tentang menghormati ingatan mereka dengan membangun dunia yang lebih baik. Dunia di mana hak asasi manusia dihormati, di mana keadilan menang, dan di mana kengerian masa lalu tidak pernah terulang. Ini adalah dunia yang layak bagi para korban tahun 1965-1966, dan banyak orang lain yang telah menderita akibat kekerasan dan penindasan. Ini adalah dunia yang harus kita semua perjuangkan untuk ciptakan.